Kang Mama Rahmat. Oh, Masya Allah. salah. Dari Indonesia Timur, Ustaz nih. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Apakah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan juga kepada orang yang merasa tidak layak mendapatkannya karena merasa banyak dosa? Wah, ini berat ya, berat. Jadi yang pertama, terima kasih. Di kultur kita, kultur kami atau kultur saya, biasanya istilah mama itu digunakan kepada Ajengan. ajengan. Ada mama, ada aceng. Betul. Jadi kalau saudara melihat kata mama di situ, itu bukan mama seperti ibu Ya, dalam bahasa Indonesia, Ya. tapi mama ini adalah orang Sunda sering menyebut mama itu sebagai gelar penghormatan. hormat. Jangan begitu. Kalau di Garut kan aceng, Ustaz. Ya, Ada lagi di yang lain Gus mungkin ya atau Ya, lain. ya. Ini mama, Ustaz. Nah, beliau adalah mama Ajengan Rahmat. Salam untuk keluarga ya. Dan beliau tersenyum gitu. Ya. Ya. Apakah syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan juga kepada yang merasa tidak layak mendapatkannya karena merasa banyak dosa? Aduh, ini berat sekali karena memang ada konsep paradoks. Justru yang akan mendapatkan itu adalah yang merasa tidak layak untuk mendapatkan. Tapi ketika kita mengatakan aku tidak layak mendapatkan itu karena merasa banyak dosa, dan kita tahu konsep paradoks ini, justru boleh jadi kita yang tidak dapat gitu, tidak dapat syafaat itu. Seperti misalnya ada nih konsep paradoksal berikutnya. Kematian itu tidak akan menjemput orang yang memikirkan. Kematian itu selalu datang tiba-tiba gitu. Tapi sebetulnya amalan terbaik juga adalah memikirkan kematian, mempersiapkannya, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya kalau bagi saya pasrah saja. Dapat tidaknya syafaat itu banyak urutannya. Misalnya, bagaimana mungkin kita berharap syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau syafaat orang tua saja kita tidak dapat. Jadi untuk sampai pada syafaat ultima, syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada syafaat tahapan untuk sampai ke situ. Kalau orang tua kita saja tidak ridho pada kita, khidmat kita saja kurang kepada mereka, bagaimana mungkin kita diperkenankan untuk sampai pada tahapan kemungkinan beroleh syafaat baginda Nabi SAW. Dan ada hadisnya orang tua dapat memberikan syafaat. Ada juga syafaatul ikhwan, saudara, sahabat bisa memberikan syafaat. Persaudaraan, persahabatan itu bisa memberikan syafaat. Ada juga misalnya, bahkan ini riwayatnya populer, anjahus syafa'ah lil mar'ah atau lizaujah ridho zaujiha. Syafaat yang paling dapat diperoleh seorang perempuan, yang paling awal, paling mudah, paling dapat menyelamatkan, ridho zaujiha, ridho pasangan. Jadi sebelum sampai pada syafaat uzma baginda Nabi SAW itu, marilah kita lihat apakah kita berhak beroleh syafaat kedua orang tua, syafaat guru, syafaat sahabat, syafaat pasangan kita. Itu memang berat, dan ketika kita di semuanya tidak layak, kemudian kita merasa tidak layak, tapi misalnya kita akan merasa kita tidak layak ini beroleh syafaat orang tua, pasti semua kita akan merasa demikian. Tapi mudah-mudahan justru orang tua kita ridho dan berkenan atas perkhidmatan kita itu. Kita merasa tidak, itu paradoksnya. Kita memang merasa tidak layak, tapi orang tua berkenan. Mudah-mudahan. Semoga itu harapan kita. Bakti terus kita lakukan dengan doa-doa kita sepeninggal mereka. Kita merasa tidak berhak mendapatkan syafaat guru, tapi justru guru kita ridho dengan khidmat kita pada mereka. Kita merasa tidak berhak dapat syafaat sahabat, tapi justru sahabat kita ridho dengan kita, dan seterusnya. Maka keridhoan orang tua, guru, sahabat, pasangan akan mengantarkan kita pada syafaat
uzma, syafaat baginda Nabi. Seakan-akan baginda Nabi melihat ya ridho pada dia, gurunya ridho, sahabatnya ridho, pasangannya juga ridho, tapi dia masih punya banyak dosa. Aku ridho kepada dia. Nah, itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tahapan-tahapan. Terima kasih, mohon terima. Terima kasih Kang Mama Rahmat. Kang Mama Rahmat, terima kasih. Jadi ternyata syafaat itu dekat, berada di sekitar kita. Masya Allah. Jadi cuman kita terlalu berpikir jauh, padahal ini tahapan yang harus kita lewati. Baik, lagi-lagi mohon maaf. Ya, silakan. Lagi-lagi host Ngopi TV menunjukkan keistimewaannya. Betul itu. Ya betul. Aduh, saya takut diundang lagi. betul itu. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih para pemirsa sekalian yang telah berkenan aktif memberikan pertanyaan. Tentunya kita sudah berada di penghujung acara. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Zaman ini. Zaman acara. Dan tentunya di dalam majelis ini seperti biasa kita akan mendoakan dan mohon berkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. Terima kasih saudara sekalian. Allah yarham, ayahanda tercinta sering mengutip ada guru-guru, para mubalik, para sesepuh yang kita hormati yang sering berkata, kalau benarnya itu dari Allah, kalau salahnya itu dari saya, gitu ya. Itu untuk mengajarkan kepada kita agar merendah diri selalu, introspeksi bahwa yang kita sampaikan banyak kesalahannya. Demikian pula saya memohonkan maaf pada apa yang saya sampaikan yang kurang berkenan, yang salah ini dan itu. Mohon izin untuk kalau saudara melihat tayangan ini kembali dan ada pendapat yang berbeda dan sebagainya, beritahu kami. Mari kita membiasakan untuk mencari terang tadi, tabayun tadi itu. Tolong ingatkan juga, saling mengingatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, atau tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan. Jadi apa yang kami sampaikan di sini kita berbagi, pasti ya ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita pada terang demi terang demi terang lagi, yang ujungnya itu adalah menebarkan kasih sayang, mendamaikan perselisihan, ya, pertautkan perpisahan dan sebagainya. Mudah-mudahan tercapai sesuai keinginan kita, yaitu persatuan dan persaudaraan, bukan hanya di antara kaum muslimin, tapi sebangsa setanah air dan sesama saudara umat manusia. Teriring doa, semoga maaf saudara mengantarkan keberkahan bagi doa-doa yang ingin kita panjatkan, bagi kesembuhan yang sakit di antara kita dengan berbagai ujian, termasuk yang sedang isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit, juga bagi almarhumin di antara kita. Mohon doa khusus untuk Allah yarham, ayahanda tercinta dan ibunda terkasih, juga untuk para guru kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana warham mautana wa yassir lana umurana wa farij anna kurbana wadfa anna hadzal bala'a wal waba wa ballighna maqasidana wa aslih kulla fasidin min umurina wa aslih kulla fasidin min umur muslimin warham walidaina. Mari kita sebut nama kedua orang tua kita, keluarga kita, wa jamil wajibatil huquqi alaih. Allahumma fa'ajil fi dhuhuri maulana sahibil asri wa zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa alamin bi barakati ummil kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa ajil wa jauh majid dunia ziarah wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Rizky, kawan-kawan semua. Sama-sama, Ibu Bapak, terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa sekalian, demikianlah acara Rabu Ngelmu pada malam hari ini di Ngopi TV Channel. Semoga apa yang tadi ditakutkan oleh Nabi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa belajar menghindarinya, dan kita bisa belajar juga untuk membuat obat sendiri, yaitu menghadirkan Rasulullah SAW pada setiap kesempatan agar kita terhindar dari hal-hal yang ditakutkan tadi. Atas nama seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas kru Ngopi TV, kami berterima kasih dan mohon maaf pasti banyak hal yang kurang berkenan, dan semoga ibu dan bapak bisa memaafkan seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Miftah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.